Halo sobat, kali ini Asep akan merangkum sebuah film berjudul Roadhouse yang mungkin sobat semua sudah pernah menontonnya. Jadi langsung saja tanpa basa-basi, mulai saja intronya ya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria berbadan sterek bernama Dalton. Yang dulunya Dalton adalah seorang petarung UFC. Yang karena Dalton secara tak sadar membabi buta memukul lawannya, akhirnya lawannya dibuat mati saat itu juga. Scene beralih pada sebuah pertunjukan gelut bawah tanah, di mana Dalton akan bertarung dengan pria buncit bertato bernama Ford. Ini dia wajahnya. Tetapi entah kenapa Ford malah membatalkan pertandingannya, yang otomatis uang hasil taruhan menjadi milik Dalton. Diketahui bahwa Dalton menggunakan ketenarannya ketika hendak menantang, yang dengan itu para lawannya pun dibuat keok saat itu juga. Sebenarnya Dalton masih merasakan trauma jika berkelahi dengan manusia. Ia bertekad untuk meninggalkan dunianya itu, akan tetapi malah dari situlah Dalton meraup pundi-pundi rupiah. Tampak dari kejauhan seorang wanita sedang menatap Dalton, yang sesudah pertarungan itu berakhir, si wanita itu mendatangi Dalton yang sedang kesakitan karena ditikam oleh orang tak dikenal. Di sini kita ketahui bahwa wanita tersebut adalah Frankie. Frankie kemudian menawarkan sebuah pekerjaan untuk menjadi kepala keamanan kepada Dalton, yang setelah dipikir-pikir, Dalton pun akhirnya menerima pekerjaan tersebut. Sebelum sampai, Dalton singgah di sebuah toko buku untuk menanyakan lokasi yang bernama Roadhouse milik Frankie. Setelah berbincang-bincang dengan gadis bernama Charlie, yang dimana Charlie adalah penjaga toko buku tersebut, Dalton pun diberi buku yang entah apa judulnya. Yang pasti buku itu bukan buku hutang. Matahari pun terbenam, yang berarti malam telah tiba. Seperti yang sudah Frankie ceritakan kepada Dalton di awal, bahwa di kafe ini sering terjadi keributan. Terbukti ketika Dalton sedang bersantai, datanglah sekawanan preman bermotor yang hendak membuat onar. Namun semuanya dikalahkan oleh Dalton dengan beberapa pukulan saja kopta lebokannya. Scene beralih pada seorang bos mafia bernama Brent yang sedang bercukur di atas sebuah jet pribadi yang ketika itu anak buahnya mengatakan bahwa ada seorang pria bernama Dalton berbadan sterek yang menghalangi misinya sehingga mengharuskan mereka pergi ke rumah sakit malam itu juga. Rupanya preman semalam adalah utusan Brent yang ditugaskan untuk membuat kekacauan di Roadhouse. Entah apa tujuannya, nanti kita akan mengetahuinya. Beralih ke Roadhouse, Billy yang kini sudah menjadi tangan kanan Dalton pun tak segan-segan untuk memukul pengunjung yang rese. Ditemani Rip, teman Billy, mereka berdua kini resmi menjadi petugas keamanan di bawah komando Dalton. Setelah malam itu pekerjaannya telah usai, Dalton pun berjalan untuk kembali ke rumah kayunya sampai suatu ketika Dalton secara tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil sampai ia pun terjun ke sungai. Entah apa tujuan si penabrak itu, yang pasti dia masih bagian dari preman yang dihajar Dalton di malam itu. Sampailah ia di rumah perahunya dan mendapati salah satu preman sedang menunggunya. Preman itu bernama Del. Dengan ilmu bela diri yang sudah Dalton kuasai setelah berguru silat di Cimande, keadaan pun berbalik sehingga Dalton pun dapat mengalahkan si preman itu. Lalu ia menceburkannya ke air, tetapi tiba-tiba Dalton pun berusaha menariknya, namun apalah daya nasi sudah menjadi tali penari putus dan si preman habis dimakan buaya itu. Scene beralih pada seorang pria brewok, cengos bernama Knock yang habis mengencrit istri orang itu membuat onar di sebuah pasar malam. Sambil menerima telepon dari Gerard Brand, yang ternyata Gerard Brand adalah ayah dari Ben Brand yang tadi sedang bercukur. Knock pun diminta oleh Gerard Brand untuk membantu anaknya yang sudah mengacaukan misi dari ayahnya.
yang karena misi itu akan menjadi penghalang untuk rencana besar ayahnya yang sedang dipenjara, maka Knock pun dengan semangat menyetujui tugas tersebut. Akhirnya Knock pun pergi berlalu setelah membuat sebuah kios terbakar. Keesokan harinya Dalton pun mendatangi Frankie yang sedang berada di ruangannya. Ia menanyakan perihal kenapa Roadhouse sering didatangi oleh preman-preman yang suka membuat keributan. Dalton curiga bahwa Frankie menyembunyikan sesuatu, namun di sini Frankie mengelaknya dengan berdalih bahwa itu hanya keributan biasa. Singkat cerita, di pagi hari yang cerah, Ellie yang di scene awal tadi sempat mengobati luka Dalton pun mengajak Dalton untuk berkencan di tengah laut. Rupanya mereka saling suka dan akhirnya adegan yang paling ditunggu-tunggu pun dimulai. Sementara itu, Knock yang sedang mengendarai mobil secara ugal-ugalan, untung polisi, menuju rumah Ben Brand. Dia pun sepakat untuk bekerja sama dengan Ben, sebab ayahnya menugaskannya untuk membantu Ben melancarkan rencana ayahnya. Setelah Dalton kembali ke pantai, dia pun dijemput dua orang polisi setempat untuk menanyakan kejadian di mana Dale semalam dimakan buaya. Maka dibawalah Dalton untuk menemui Sheriff yang kita panggil saja dia Dick. Setibanya di tempat, Dalton pun berbincang dengan Dick dikarenakan Dick berada di pihak keluarga Brand, maka ia pun mengancam Dalton untuk pergi dari tempat ini dengan beberapa perjanjian yang salah satunya kasus Dalton di masa lalu akan dihapuskan. Yang karena Dalton menolaknya mentah-mentah, Dalton pun akhirnya disiksa oleh polisi-polisi yang berada di situ. Kejadian itu pun terhenti setelah Ellie datang menyelamatkan Dalton yang ternyata teteh-teteh perawat itu adalah anak dari Dick sang sheriff. Sehingga selamatlah Dalton dari penyiksaan. Scene beralih pada Charlie yang tokonya kedatangan pria tak dikenal. Sementara itu Dalton yang baru saja tiba di Roadhouse kemudian didatangi si bebalnya Dick Brand yang memperlihatkan sebuah video pertarungan yang karena hal itulah Dalton merasa dihantui. Sama seperti Dick, Brand pun meminta Dalton untuk meninggalkan kota ini dan jangan ikut campur. Namun karena Dalton tetap bersikukuh untuk tetap melindungi Roadhouse dan untuk menjaga keprofesionalitasan pekerjaannya, Brand pun keluar. Yang di luar, Knock sudah menunggu instruksi Brand. Brand memerintahkan Knock untuk menghabisi Dalton dan maka masuklah Brand dan anak buah lainnya. Warbar pun dimulai sementara Dalton hanya mengamati Knock yang berteriak-teriak memanggil namanya. Risih mendengarnya, Dalton pun menghampiri Knock dan ya, seperti pada kebanyakan film, jagoan selalu kalah duluan. Meskipun Dalton melancarkan beberapa serangan, hal itu tidak cukup untuk melumpuhkan Knock. Yang alhasil Dalton pun babak belur habis-habisan oleh Knock. Yang akhirnya mereka berdua terseret keluar pintu. Di sini kita diperlihatkan ekspresi Dalton yang kebingungan. Di satu sisi ia ingin melindungi Roadhouse dan profesional terhadap pekerjaannya. Di sisi lain dia ingin hidup damai dengan tidak berurusan dengan orang-orang seperti Brand dan Knock. Dalton pun berjalan meninggalkan bar, tetapi anehnya Knock tak membunuh Dalton. Entah kenapa, mungkin sang sutradara belum berniat untuk mengakhiri film yang menurut peribahasa Sunda mengatakan jodoh pati bagiak cilaka di tangan sutradara. Dalton pun menuju rumah perahunya untuk berkemas meninggalkan Roadhouse. Saat hendak pergi, Dalton pun dihampiri Frankie yang menjelaskan bahwa sebenarnya kota ini dikuasai Brand dan Brand hendak membangun sebuah bisnis terlarang yang semua itu tak akan terwujud jika Roadhouse tidak dimiliki. Ternyata selama ini Frankie enggan menjualnya kepada Brand, di situ pun Dalton merasa telah dibohongi. Ia pun pergi, namun ketika berada di depan toko Charlie, dia sempat termenung yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri semuanya dan menyelesaikannya. Pertama-tama Dalton menemui Vince dan tanpa bertele-tele langsung memautkannya. Jasadnya dibawa dan disimpan di dalam kotak berisi es. Hal itu bertujuan untuk mengawetkan jasadnya sementara. Lalu ia pun membuntuti seorang polisi yang sedang membawa sebuah kotak koper berisi uang milik Brand, yang saat itu Dalton pun melumpuhkannya. Dan jasad Vince yang sudah ia habisi pun dibawanya, lalu dengan pistol milik si polisi, ia menembakkan 3 peluru ke dada Vince. Lalu akhirnya Dalton pun memukul polisi dengan tongkat baseball di kepalanya, sehingga sang polisi pun pingsan tak sadarkan diri. Singkat cerita, Dalton pun membuat sebuah bom rakitan yang tak lama, Dick pun mendatangi Dalton untuk meminta uang yang ia curi dari polisi tadi. Ia menceritakan bahwa Ellie anaknya diculik oleh Brand sebagai jaminan. Tak menunggu banyak waktu, Dalton pun bergegas menuju tempat Brand untuk menyelamatkan Ellie. Sementara itu, Knock yang mendatangi rumah Brand pun terkejut karena di sana sudah berantakan.
Kembali pada Dalton yang saat ini sudah berada di kapal milik Brand, yang tidak mau memberikan uang sebelum Ellie dikeluarkan, Dick pun berkata bahwa sebenarnya Ellie tidak diculik. Namun ternyata, ya, pengkhianatan di atas pengkhianatan. Dick pun marah kepada Brand yang tampak dari kejauhan. Knock menuju mereka dan tiba-tiba kapal sebentar lagi akan tenggelam. Dalton pun akhirnya menemukan Ellie dan segera keluar. Namun Brand yang selamat pun segera membawa Ellie yang bersamaan dengan itu. Baku hantam pun terjadi, namun akhirnya Knock pun berhasil dijatuhkan ke laut. Yang tanpa Dalton sadari, Knock sempat meraih tali jangkar yang dengan hal itu, Dalton pun masih dibayang-bayangi oleh Knock. Dan saat yang bersamaan, perahu milik Dalton dan perahu milik Brand akan bertabrakan, yang ketika tabrakan, secara kebetulan Dalton pun mendarat di kapal Brand yang tanpa Brand ketahui. Sempat berkelahi tetapi kapal akan menabrak Roadhouse. Dalton dan Ellie selamat sementara Brand tampak kesakitan setelah terbang dan mendarat di atap. Di sisi lain, Knock yang juga tak henti-hentinya mengganggu Dalton pun akhirnya merampas sebuah mobil dan berjalan menuju Dalton. Dalton sangat marah sehingga tanpa ampun ia memukuli Brand dan tiba-tiba akhirnya dua sosok petarung mematikan pun bertarung sampai titik darah penghabisan. Knock terus saja menyerang Dalton. Perlawanan Dalton pun seperti tidak ada hasilnya karena Knock begitu kuat dan bebal. Brand yang masih terhuyung-huyung berteriak kepada Knock untuk segera membunuh Dalton, tapi karena Knock tidak suka diatur, ia pun memelintir leher Brand sampai maut. Dalton yang sudah tertusuk di bagian perut berusaha menahan tusukan selanjutnya dan secara membabi buta, Dalton pun menusukkan besi ke tubuh Knock yang akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Dalton. Ellie yang shock melihatnya pun hanya terdiam dan membisu. Sempat terucap permintaan maaf dari Dalton yang sebelum Ellie menjawab, datanglah Dick untuk segera meminta Dalton pergi dan biarkan di sini menjadi urusannya. Go. Bus pun datang, Dalton pun sempat bercakap-cakap perpisahan dengan Charlie. Sementara di dalam toko, ayah Charlie menemukan koper yang ketika dibuka, terlambat untuk menyadari dan berterima kasih kepada Dalton karena bus sudah pergi. Itulah ending dari cerita ini. Dari film ini kita mendapat pesan bahwa musuh terbesar dalam hidupmu adalah dirimu sendiri. Kalahkan dirimu sehingga kamu akan menjadi orang yang sukses. Saya Asep dan seluruh rakyat planet Uranus mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.